Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat iman dan kesempatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita selalu diberikan nikmat semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan termasuk di dalamnya untuk mengkaji dan menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita belajar ya atau mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan at-targhib wa tarhib atau at-tarhib wa targhib. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan syirik ya Bapak Ibu sekalian. Hadis ke-7 insyaallah dalam kitab kita, hadis ke-7. Saya bacakan dulu hadisnya. Anid Dahhak bin Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki ya ayuhan nas akhlisu a'malakum fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalusa lahu wa la taqulu hadhihi lillahi walirrahimi fa innaha lirrahimi wa laysa lillahi minha syai' wa la taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'. Saya artikan dari Ad-Dahhak bin Qais radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Jadi ini bukan Al-Qur'an. Disebut dengan hadis qudsi. Mengatakan ana khairu syarikin, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah sebaik-baik sekutu. Artinya kalau ada orang mengaku mukmin lalu dia beribadah selain kepada Allah, berarti dia menyekutukan Allah. Ya, maka tidak pantas lagi disebut dengan mukmin. Karena orang mukmin itu adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah. Kapan dia selewengkan ibadahnya bukan lagi kepada Allah, maka tidak pantas lagi kata mukmin ini menjadikan panggilan untuknya. Iya. Bahkan muslim pun tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki, barang siapa yang menyekutukanku dengan seorang sekutu, maka ia untuk sekutuku. Artinya, barang siapa yang beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga menyembah selain Allah. Barang siapa yang sholat di masjid, namun di luar sana dia berdoa selain kepada Allah, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya itu saya kembalikan kepada apa yang dia sembah. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada kuburan, maka Allah serahkan kepada kuburan itu. Artinya silahkan pada hari kiamat dia sendiri yang balas. Allah tidak akan balas ibadahnya. Paham Bapak Ibu?
Jadi kalau ada yang sholat di dalam masjid, dia sholat katanya lillahi ta'ala. Oke. Kemudian di luar masjid dia beribadah selain kepada Allah. Ya. Mungkin memberikan sesajen, berarti beriman kepada benda yang dia tempati, bahwa di sana bisa memberikan manfaat. Maka dia telah menyekutukan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau ada yang seperti itu, fahuwa li syariki, maka pahalanya itu silahkan dia minta kepada sekutuku itu. Kalau dia yakin kepada pohon, maka nanti silahkan minta pahalanya kepada pohon itu. Jadi Allah lepas diri, ya. Disilahkan dia mengatakan saya sholat 40 tahun, namun Allah Subhanahu wa taala lepas diri di sini. Allah serahkan kepada siapa dia beriman selain kepada Allah, kepada siapa dia percaya selain kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum, ikhlaskan amalan-amalan kalian. Kita sudah pernah membahas keikhlasan itu artinya adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah namun ada juga terselip untuk selain Allah. Nggak bisa dibagi-bagi ibadah itu, Bapak Ibu sekalian. Kan ini bukan makanan yang akan diberikan kepada orang, kepada anak-anak yang bisa kita bagi-bagi. Ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bagi-bagi? Misalnya saya sholat, saya niatkan untuk Allah, tapi separuhnya saya niatkan juga selain Allah, ya. Maka ini tidak boleh. Saya naik haji, tapi saya niatkan lillahi ta'ala, tapi di samping itu juga saya mencari nama. Ini juga semua tidak boleh. Semua ibadah tidak boleh diduakan niatnya. Niatnya harus lillahi ta'ala. Dan ini syarat diterimanya ibadah. Maka kapan dia bukan lillahi ta'ala wahdahu satu-satunya, maka ibadah itu tidak diterima. Bukan hanya ibadah itu, Bapak Ibu sekalian. Kapan orang itu jatuh ke dalam kesyirikan, ya, jelas kesyirikan yang dia lakukan, maka dia bisa terhapus seluruh amal ibadah yang 50 tahun dia kerjakan. Ya. Jadi syirik ini itu lawannya dengan taubat. Kalau syirik dengan satu amal kesyirikan yang dia kerjakan itu menghapus pahala yang selama ini dia lakukan. Begitu juga dengan taubat. Kalau ada orang yang melakukan syirik selama 50 tahun lalu dia bertaubat tidak lagi melakukan kesyirikan itu, maka seluruh dosa kesyirikan yang selama ini dilakukan itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas akhlisu a'malakum, ikhlaskan amalan kalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalusa lahu. Karena Allah tidak akan menerima amalan-amalan dari manusia kecuali amalan yang dia ikhlaskan hanya kepada Allah satu-satunya, yang ibadahnya, niatnya hanya kepada Allah, tidak boleh diduakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqulu, dan jangan sekali-kali kalian mengatakan hadhihi lillahi walirrahimi, ibadah ini saya peruntukkan untuk Allah dan juga untuk kerabat saya. Nggak boleh, ya, harus hanya untuk Allah. Kalau ada yang niatnya seperti itu, maka Allah akan lepas diri dan mengatakan fahuwa li syariki, maka ibadah itu hanya untuk yang ia sekutukan saya. Artinya Allah tidak akan menerima ibadah itu. Kalau Anda mau pahala, silahkan minta kepada orang itu. Kalau ada yang sholat karena ingin dipuji oleh orang, maka pada hari kiamat silahkan minta pahalanya dari orang itu. Allah berlepas diri. Allah tidak akan kasih pahala. Seperti itu.
Maka Allah mengatakan fa innaha lirahimi. Kalau ada yang mengatakan ini adalah untuk Allah dan untuk kerabat saya, Allah mengatakan tidak, itu adalah untuk kerabatnya. Artinya Allah tidak mau berbagi dalam beribadah. Kalau buah-buahan Bapak Ibu sekalian, ini untuk anak pertama saya, ini untuk anak kedua saya, maka mereka akan legowo mengatakan iya saya terima. Tapi Allah tidak. Kenapa demikian? Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan kita hanya satu. Saya rasa yakin semua. Baik. Kalau kita mendoakan Allah, itu kita mendoakan kepada siapa? Makhluk. Nggak ada bedanya dengan kita. Makhluk juga. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka masih setara ada orang yang beribadah kepada Tuhan dengan disandingkan dengan Tuhan. Tapi nggak masuk akal kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dan juga percaya kepada yang justru itu adalah makhluk Allah juga. Ya. Percaya kepada pohon dianggap keramat, percaya kepada kuburan. Apanya yang mau dipercayakan di kuburan bisa memberi? Ya. Karena di dalamnya yang meninggal di dalamnya orang soleh, minta kepadanya doa di waktu dia hidup. Di waktu hidup tidak pernah minta doa kepadanya, ya Allah, ya wahai fulan doakan saya sedang tidak enak badan. Seperti itu caranya berdoa. Kita sudah sampaikan di bab tawassul di awal. Seperti itu kita minta berdoa kepada orang soleh. Tapi ketika meninggal dunia, kita tidak bisa minta lagi. Nggak boleh meminta, karena yang kita minta bukan lagi orang itu, tapi sudah kuburan. Dan nggak boleh minta kepada benda mati. Kenapa? Karena tidak bisa memberi. Nggak bisa memberi. Apalagi yang kita minta kesehatan, sehatkan saya. Sedangkan orang tersebut saja sudah mati, gimana bisa menyehatkan kita? Berikan saya kesehatan, sedangkan kita minta kepada orang yang sudah mati, ya, sudah selesai sehatnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Atau ada orang yang menjadikan wasilah karena dia orang soleh, ya saya jadikan dia perantara, mintakan saya doa kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Tidak boleh menjadikan perantara Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh mendoakan Allah dalam segi ibadah. Iya. Maka Allah mengatakan, kalau ada yang mengatakan ini untuk Allah dan juga untuk kerabatku, ini contoh untuk kerabat. Ada orang yang untuk pohon, ini untuk kuburan, ini untuk ulang, ini untuk apa dan seterusnya. Fa innaha lirahimi. Kata Allah, sesungguhnya untuknya, bukan untuk saya. Artinya Allah tidak mengambil bagian. Kalau ada yang membagi-bagi ibadahnya, saya bagi untuk Allah sebagian dan saya juga peruntukkan selain Allah, maka Allah tidak mengambil bagian. Kata Allah, biarkan untuknya yang dia persekutukan dengan saya itu. Maka pada hari kiamat ketika kita menginginkan balasan daripada ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, pada hari kiamat ketika kita dihisab, kita mengharapkan itu pahala dari ibadah-ibadah kita. Maka Allah yang selama ini kita beribadah bukan lillahi ta'ala wahdahu satu-satunya, maka Allah di sana berlepas diri dan silahkan minta kepada siapa kita mempersekutukan Allah waktu kita beribadah itu. Ya. Walaysa lillahi minha syai'. Allah tidak memiliki sesuatu pun di situ dari ibadah kita. Allah tidak punya di situ. Wala taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum. Ini adalah karena Allah dan karena wajah-wajah kalian. Kata Allah, fa innaha liwujuhikum. Sesungguhnya itu adalah untuk wajah-wajah kalian saja. Walaysa lillahi minha syai'. Untuk Allah tidak ada. Ya, untuk Allah tidak ada. Ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, ya, mempelajari ilmu adalah diantaranya adalah yang bisa mendatangkan pahala, dan diantaranya mempelajari hal-hal yang justru bisa mendatangkan dosa dan ancaman. Maka inilah yang disebut dengan at-tarhib wat targhib. Baik.
Syirik itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menjadikan ya sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan. Ya, dan yang menciptakan yang Anda sekutukan itu juga adalah Allah yang menciptakan. Bagaimana mungkin Allah memberikan wewenang kepada orang itu untuk bisa memberikan kesehatan kepada orang? Kecuali ilmu-ilmu duniawiyah yang kita sama-sama usahakan. Tetapi yang hukumnya yang hubungannya dengan syariat ibadah itu sama sekali hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah menciptakan sebuah pohon yang kemudian Allah berikan wewenang kepada dia untuk bisa juga disembah? Ya, padahal Allah yang menciptakan. Allah tidak pernah menciptakan suatu benda yang hidup maupun yang mati yang diberikan wewenang kepadanya untuk bisa juga disembah. Yang diberikan wewenang kepadanya yang ketika seorang mukmin, seorang muslim salat bisa juga untuk dia, enggak ada itu. Ya. Maka ketika ada orang yang melakukan itu, dia jatuh dalam pelanggaran yang besar. Baik itu binatang, bahkan nabi pun, sekalipun nabi itu juga tidak boleh ya, menyembah seorang nabi juga tidak boleh. Artinya menyembah tidak ada selain kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menyembahnya kita hanya kata Rabb, adapun alaminnya kita tidak menyembah alaminnya. Alamin itu artinya kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu alamin, berarti makhluk semua. Makhluk dengan makhluk yang lain tidak boleh saling menyembah. Tidak boleh saling menyembah. Kita menyembahnya hanya kepada Allah. Maka ibadah-ibadah yang hari ini sudah kita ketahui mahdah maupun ghairu mahdah, semuanya yang di dalamnya kita lakukan harus ada niatnya, maka niatnya semuanya harus lillahi ta'ala. Yang harus ada niatnya. Kan semuanya ibadah itu harus ada niatnya, dan di niat itulah tempatnya kita apakah ikhlas atau tidak. Maka semuanya diperuntukkan, sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir, apapun ibadah itu. Saya bersyukur, bersabar, bersabar, bersyukur, bertawakal, inabah, semuanya itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa belum dikabulkan hari ini, Bapak Ibu sekalian bersabar. Ya, karena Allah pasti akan mengijabah doa kita selama kita memenuhi syaratnya. Saya sudah pernah jelaskan mungkin itu ya tentang doa. Ya, kita beribadah dengan baik kepada Allah. Ya, supaya doa kita diijabah. Kalau kita ibadahnya tidak jelas, maksiatnya banyak, bagaimana mungkin doa kita ingin dikabulkan? Ya. Yang kedua, jangan mempersyirikkan Allah. Jangan sampai kita memang sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa, kita tunggu diijabahnya doa kita. Tidak mungkin diijabah selama kita masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada kesyirikan, ya, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Artinya doa-doa selain syirik, Bapak Ibu sekalian, itu bisa terhapus dengan amal soleh kita. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, tapi itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar seperti syirik. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal soleh itu yuzhibnas sayyi'at, bisa menghapus dosa-dosa, keburukan-keburukan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari rumah ke masjid saja itu fi kulli khutwatin, setiap langkahnya diangkat derajatnya, dan juga di langkah yang lain dihapus dosanya. Itu belum sholat. Apalagi ibu bapak berwudu. Setiap wuduknya itu, setiap anggota tubuh yang kita basuh, yang kena air wudhu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika mencuci tangan kita, dosa dari tangan kita. Ketika mencuci mulut kita, dari gibah yang dilakukan, fitnah yang dilakukan,
terhapus. Kemudian mencuci muka kita, ada mata di sana yang sering melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, terhapus dosa kita. Sampai ke telinga yang sering kita dengar yang tidak baik juga terhapus ketika kita berwudu. Sampai Bapak Ibu sekalian, pernah kita berjalan kepada tempat maksiat, juga ketika kita mencuci kaki kita di saat berwudu juga menggugurkan sedikit demi sedikit sampai tetesan air terakhir ketika kita berwudu. Makanya perbanyak berwudu Bapak Ibu sekalian. Ya, dan yang pasti banyak berwudu itu adalah orang yang tidak pernah putus mengerjakan sholat, minimal sholat fardunya. Minimal sholat fardunya berarti kan minimal 5 kali Bapak Ibu berwudu dalam sehari semalam. Iya. Nah, itu amal soleh yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, itu bisa menghapus dosa-dosa keburukan kita, tapi itu adalah dosa selain daripada dosa kesyirikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Ya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah haramkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi mereka orang-orang zalim. Dan mereka itu kesyirikan, dan orang syirik adalah orang yang paling zalim. Paling zalim, menzolimi Tuhannya, menzolimi dirinya, menzolimi makhluk-makhluk Allah. Iya. Menzolimi Allah. Allah ciptakan dia, lalu dia menyembah selain Allah. Zalim. Menzolimi dirinya karena sudah membinasakan dirinya, jatuh ke dalam api neraka dengan kesyirikan yang dilakukan. Menzolimi yang dia sembah, yang dia yakini, yang mungkin yang diyakini itu dia sendiri tidak, ya jelas dia sendiri tidak menginginkan. Anggaplah kalau ada orang soleh Bapak Ibu sekalian, kemudian dia meninggal dunia. Waktu meninggal dunia tidak pernah mengatakan, karena saya orang soleh ketika meninggal dunia minta doa kepada saya di kuburan saya. Pernah? Tidak. Tapi kenapa mereka datang ke sana? Maka orang yang soleh itu sendiri pun dia tidak ridha dengan itu, menzolimi dia. Jadi 3 kezaliman besar yang dilakukan oleh pelaku syirik. Zalim kepada Tuhannya, kepada dirinya yang ia binasakan dirinya, dan kepada orang soleh yang, atau kepada benda yang dia yakini tersebut. Nah. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang meninggal dunia, mati dalam keadaan menyembah selain Allah, pasti ia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka mafhumul mukhalafahnya, kalau ada yang melakukan kesyirikan dan belum sampai meninggal dunia, berarti masih ada pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ia belum sekarat. Jadi orang itu walaupun dosa syirik yang dia lakukan, kekufuran yang dia lakukan, selama ia belum sekarat masih diterima taubatnya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, dipastikan orang syirik ini masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, perlu kita pelajari yang seperti ini. Dipelajari bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dijauhi. Kalau kita tidak mengetahui, ya, kalau kita tidak mengetahui amalan-amalan yang menghantarkan kita kepada dosa, maka kita juga tidak akan tahu caranya untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Maka kita harus bisa membedakan mana amalan yang baik, yang benar, dan mana amalan yang buruk, yang tidak benar. Sehingga baru kita bisa melakukan amal soleh. Karena tidak ada amalan yang soleh, yang baik, tanpa dasar ilmu yang benar.
Makanya terkadang ada yang melakukan amalan yang sudah banyak, amalan yang dia kerjakan, namun tanpa dasar ilmu, sehingga ternyata amalan itu adalah amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan ulama kita, lisyirki akibatun. Untuk kesyirikan itu ada akibatnya, ada hukumannya. Fa innahu yuhbitu amala kulli amilin. Karena sesungguhnya dia bisa menghapus seluruh amalan yang pelaku amalan itu. Saya katakan tadi, yang sholat 50 tahun, hilang 50 tahun amal ibadahnya, yang di dalamnya tidak ada kesyirikan waktu itu. Satu kali dia berbuat syirik pada hari ini, maka amalannya yang 50 tahun itu yang dia kerjakan tidak ada mungkin kesyirikan di dalamnya, itu terhapus semuanya. Ini salah satu dampak buruknya. Wa in kana mujtahidan li fasadi ahammi syarti min syurutil amal. Karena hilang syarat daripada syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas tadi. Wa huwal iman wal ikhlasul amal lillahi ta'ala. Hilang. Nah, kemudian ada juga hadis yang disebutkan oleh ulama kita, idza jama'allahu an-nas yaumal qiyamah liyaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'allahu an-nasa yaumal qiyamah liyaumin la raiba fi. Ketika atau jika Allah Subhanahu wa taala, atau pada saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang pada hari kiamat, di hari yang tidak diragukan lagi, yang disebut dengan yaumul hisab, pada hari kiamat. Nada munadin, maka dipanggillah orang-orang. Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan falyatlub sawabahu min indi ghairillah. Maka dipanggil satu persatu. Di antaranya akan dipanggil orang pelaku syirik ini. Lalu dikatakan kepadanya, barang siapa yang melakukan kesyirikan dalam amalannya, menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, falyatlub sawabahu min indi ghairillah. Maka silahkan dia mencari pahalanya selain kepada Allah. Coba. Ya. Selain kepada Allah. Jadi Allah berlepas diri, tidak memberikan pahala. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada, yang meminta, padahal meminta itu hanya kepada Allah, lalu dia palingkan meminta, berdoa itu selain kepada Allah, berarti jatuh ke dalam kesyirikan. Dia minta kepada siapa pada waktu itu? Dia jadikan perantara pada waktu itu siapa? Maka silahkan dia minta kepadanya. Pertanyaannya, kira-kira ngasih enggak? Ya enggak ngasih. Kalau ada orang yang minta kepada kuburan, yang kuburan itu katanya orang soleh di dalamnya, dia mau ngasih apa? Sedangkan pada waktu itu kita sama-sama dihisab. Dia juga harus mempertanggungjawabkan amal-amal ibadahnya. Ya. Atau meminta pohon di pohon. Nah, pohon itu nggak bisa ngasih. Ya. Pada hari kiamat, jamaah sekalian, tidak ada yang bisa ngasih pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang beribadah selain kepada Allah, ya jelas, karena Allah sudah berlepas diri, dia tidak akan mendapatkan pahala itu. Maka apa yang dilakukan? Bertobat. Karena saya katakan tadi, tobat itu bisa menghapus dosa kesyirikan lagi. Ya, bertobat. Tidak ada jalannya, ada semua jalannya, ada solusinya. Ada solusinya sebelum kita meninggal dunia. Nah, fa inna Allah aghna syuraka anis syirki, ay man amila aman li ghairillah duna ikhlasin au ma'a isyraki ghairillah fa huwa mardudun fi wajhihi. Karena barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka amalan ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu la yu'til ajra was sawaba illa Allah azza wa jalla. Karena pada hari kiamat itu tidak ada lagi yang membagi-bagikan pahala kepada orang-orang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin orang yang melakukan kesyirikan ini akan mendapatkan pahalanya. Nggak mungkin. Karena di sana nggak ada pohon yang dihadirkan kemudian bisa memberikan pahala. Kalau di sini Jumat Barokah itu banyak panitia yang bagi-bagi makanan. Kalau minta ke Ustaz Zainal tidak dikasih, bisa minta ke panitia yang lainnya dikasih.
Iya kan? Banyak panitia. Pada hari kiamat yang akan membagi-bagi pahala hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat bagian dari Allah, logikanya begitu Bapak Ibu ya. Tidak dapat bagian dari Allah, udah nggak dapat bagian. Masuk neraka. Nah, karena mereka sudah kafir. Orang yang melakukan kesyirikan itu sudah kafir. Beda kalau orang yang pelaku maksiat banyak dosanya, itu terbagi dua. Orang mukmin Bapak Ibu sekalian, dikatakan mukmin berarti bukan musyrik, bukan kafir. Kalau kafir, musyrik itu sudah pasti khalidina finnar. Masuk neraka itu tidak keluar lagi. Tapi mukmin itu pada dua golongan. Yang pertama, ada mukmin yang masuk surga itu tidak, yang masuk surga tidak keluar lagi Bapak Ibu. Ada yang langsung masuk surga. Dan ada mukmin yang harus melewati neraka, artinya dicuci dulu. Kenapa? Karena banyak dosa maksiatnya, tetapi dia masih tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Jadi ada juga Bapak Ibu sekalian mukmin, mereka juga beribadah, tapi juga bermaksiat. Ketika yaumil mizan, ketika ditimbang-timbang amal ibadah dan dosanya, ternyata lebih berat dosanya. Maka harus dia masuk ke neraka terlebih dahulu. Saya pernah sampaikan di majelis Bapak Ibu sekalian, saya ketawa. Saya katakan, jadi ada yang masuk neraka mungkin cuma 1 hari di neraka. Ya mungkin ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Sampai ada jamaah ibu-ibu di belakang yang mengatakan, mungkin nggak masalah kalau 1 hari Ustaz. Masalahnya kalau 1 tahun. Saya Bapak Ibu sekalian, 1 harinya di neraka itu, ibu-ibu tidak pernah hidup 1 harinya di dunia. Karena 1 hari di neraka itu hitungannya kalau kita hidup di dunia ini 1000 tahun. Ya. Saya bilang, ibu sudah berapa tahun? Saya lupa apakah 46, 47 waktu itu. Yang jelasnya 40-an. Ya, karena dia sendiri mengatakan lebih 40 Ustaz. Saya katakan, lebih 40 tahun ini merasa sudah banyak ibu? Lumayan Ustaz. Kalau mau dikatakan ada Tommy capeknya. Saya bilang ada yang 90 tahun sudah dicuci kencingnya oleh cucunya, kasihan. Kakek saya 103 tahun itu berapa tahun itu berbaring. Baru meninggal 103 tahun. Mereka akan merasakan capeknya 100 tahun, apalagi 1000 tahun. Bukan main-main untuk jalan-jalan. Neraka itu. Jadi jangan coba-coba. Yang kedua, kita belum tahu kalau masuk neraka akan 1 hari. Dikira-kira 1 hari ternyata 1 tahun neraka. Itu berapa tahun dunia? Ya. Jadi jangan berpikir mau ke neraka Bapak Ibu sekalian. Itu ya karena di dunia saja, jangankan belum yang lain. Mungkin kalau dikatakan akan ada binatang yang menggigit kita misalnya, ya, dan cerita-cerita ya dongeng-dongeng yang kita ceritakan ke anak-anak akan ada ular besar, dan seterusnya. Intinya siksaan sangat luar biasa. Nah sekarang ya 1 menit saja itu jarinya Bapak Ibu sekalian di atas lilin, sumbu lilin itu, dan lilin saja dulu, nggak usah bara api. Ya, itu. Nah ini bara api, kemudian ditambah lagi, ditombak dari atas ke bawah, kemudian ditambah dengan hukuman-hukuman yang lainnya, kemudian setelah kita mati dihidupkan lagi. Nah 1 hari ji. Maka Bapak Ibu sekalian jangan main-main dengan dosa. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tidak jatuh kepada dosa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang ke-8. Dari Abu Umamah, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu bertanya, ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wa zikra ma lahu?
bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang ikut berperang, yaltamisul ajra wa zikrah, niatnya adalah untuk lillahi ta'ala dan juga untuk disebut-sebut namanya, cari nama. Ya. Malahu, bagaimana orang yang seperti itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai' lahu, tidak ada pahala baginya, tidak ada pahala jihad yang diperoleh. Kalau mati apa itu namanya? Iya. Iya. Tidak mulia, ya. Jadi kalau ada yang berperang, pertama untuk memperoleh keridhaan Allah, tapi di sisi lain juga mencari ridho manusia, ingin disebut-sebut namanya sebagai pendekar, orang jago, ya, pemberani, maka bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la syai' lahu, tidak ada sama sekali pahala yang didapat. Ada. Baik. Fa'adaha salasa mirarin. Orang yang bertanya ini diulangi lagi sampai 3 kali diulangi. Mungkin khawatir saya salah dengar, kemudian saya tanya lagi seperti itu. Kok bisa seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan yang sama, yaqulu Rasulullah la syai' lahu, dengan jawaban yang sama, tidak ada pahala untuknya. Tsumma qala inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang betul-betul dia ikhlaskan lillahi ta'ala dan hanya mengharap ridho Allah, pahala dari Allah. Enggak mencari pahala atau ridho dari manusia, hanya kepada Allah. Makanya saya katakan Bapak Ibu sekalian, ibadah ini jangan bagi-bagi niatnya. Niatnya hanya satu, lillahi ta'ala. Ya, kita berusaha Bapak Ibu sekalian. Kalau sempat terpikir kita tidak sengaja tapi muncul niatnya itu ingin tongki dipuji, nah perbaiki lagi niatnya. Nah, kan terkadang muncul juga Ibu ya, terkadang muncul juga itu. Apalagi memang dipuji maki orang, nah, besar mi kepalanya, nah seperti merica. Ya, terkadang nambah itu rasa bangganya Bapak Ibu sekalian, maka berusaha terus. Ya, berusaha terus. Perbaiki aja semua terus Bapak Ibu sekalian. Yang penting jangan sekali-kali memang dari awal ingin kita mencari pujian-pujian dari orang lain. Tapi kalau sempat seperti itu, perbaiki lagi. Berarti kita masih orang yang berusaha. Masih mending ada usaha kita untuk lebih baik. Insya Allah kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terkadang ada gangguan-gangguan seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian bukan di sana keinginan kita, insya Allah. Tapi terkadang itu muncul, maka perbaiki aja terus Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita putus asa mengatakan saya jatuh maka dalam kesyirikan ini. Kalau begitu sekalian jangan mak sholat, tidak ada gunanya ini. Nah tobat ki, perbaiki lagi. Makanya saya katakan tadi perbaiki lagi artinya tobat, istighfar. Hanya kata ulama kita, kenapa kita malas beristighfar? Istighfar kita saja itu masih butuh istighfar. Karena ada orang yang beristighfar masih main-main, maka istighfar ini membutuhkan istighfar. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, amalan apa yang pertama dilakukan setelah kita salam dari sholat kita? Istighfar. Kenapa kita beristighfar padahal kita selesai melakukan ibadah? Apalagi selesai melakukan dosa, tidak mau tongki beristighfar. Habis melakukan ibadah saja kita dituntut dan dituntun untuk beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu astagfirullah 3 kali. Setelah itu zikir-zikir yang lainnya. Kembali mengingat Allah terus. Apalagi habis melakukan dosa, dibayang-bayangkan lagi dosanya, dinikmati lagi dosanya, waliyadzubillah, dicerita lagi dosanya, bangga lagi melakukan dosa itu. Terkadang ada
seperti itu, muslim, ya. Ada yang seperti itu, bangga lagi dicerita. Ada banyak. Sudah melakukan maksiat, maksiatnya dicerita lagi ke orang, bangga. Seakan-akan pendekar. Waliyahzubillah. Ini kan ketawa, kalau setan gitu, nak ketawai itu setan. Nah, pendekarku ini, pendekar memang itu. Tapi pendekarku kata setan. Jangan menjadi pendekarnya setan. Mau jadi anak buahnya setan maupun pendekarnya setan, jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita berusaha terus untuk lebih baik. Kemudian hadis yang ke-9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini itu dilaknat. Ya. Memang dunia ini hina. Kata dunia itu dari bahasa Arab dana. Dana artinya hina. Dana itu artinya hina. Dunia ini hina. Dan Rasulullah mengatakan dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dan apa yang ada di dalam dunia ini semuanya terlaknat. Hukum asalnya dunia ini dan isinya itu terlaknat. Ya. Illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama konteksnya dengan apa? Surat Al-Asri. Semua orang merugi. Dunia ini terlaknat, isinya semuanya terlaknat, kecuali dalam surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusri, illa, kecuali, semua orang rugi kecuali. Artinya dunia ini karena dia sendiri tempat kita hidup ini hina, dihinakan, terhina, terlaknat, maka lebih banyak yang buruk daripada yang baik. Kecuali orang-orang yang berada di dalam dunia ini, amal-amal ibadahnya semuanya adalah ubtughiya bihi wajhullah. Dia peruntukkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Semua orang merugi tadi yang saya katakan, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Terakhir mungkin sudah mau azan, saya sebutkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tutup. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha menjauhi dosa besar. Ada 7 dosa besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah dari kalian 7 apa? Al-mubiqat, yang membinasakan. Yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, mahunna, apa itu? Yang pertama adalah jauhi kesyirikan, syirik billah. Yang kedua as-sihru, melakukan sihir, melakukan ilmu sihir, menuntut ilmu sihir, menyihir, mau disihir. Jangan. Iya, semuanya tidak boleh. Mempelajari ilmu sihir nggak boleh semua. Membinasakan semua. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi, yaitu apa? Membunuh jiwa, membunuh orang yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, seperti rajam dan seterusnya. Aklu malil yatim, aklu riba, memakan riba, itu juga membinasakan. Aklu malil yatim, memakan makanannya anak yatim. Ada orang yang menyumbang, sumbangannya ini dikhususkan untuk anak yatim, dia yang makan. Nah, ini yang memakan mal anak yatim. Wattawalli yaumaz zahfi, apa itu? Yaitu lari dari medan perang. Diajak pergi perang, mau ikut. Sampai di medan perang, mundur. Nah, ini semua kalau dia mati binasa. Ya. Ya. Kemudian waqadzful muhsanati al-mu'minatil ghafilat. Kemudian menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Jadi ada seorang mukminah baik-baik kemudian dituduh dia berzina, telah melakukan ini, padahal tidak.
Maka kalau dia mati, orang ini tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya mati yang buruk. Ya, binasa. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk beribadah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kesyirikan dan dosa-dosa 7 dosa yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita terus diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Saya minta Bapak Ibu sekalian, jumlah kita yang hari ini jangan kita kurangi. Karena sering saya sampaikan waktu kita maghrib ke isya itu kurang lebih hanya 1 jam. Masih banyak 23 jam kita di luar sana untuk kita kerjakan urusan dunia kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah jemaah sekalian penyampaian dari Ustaz mengenai bagaimana bahaya kesyirikan dan harusnya kita selalu berupaya untuk menghindari kesyirikan. Mungkin ada dari jemaah yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Saya tahu sering mana dulu ada itu banyak orang tidak begitu. Iya. Tidak boleh. Sekarang diganti menjadi pembuatan laki-laki. Sama saja. Yang saya tanya, apakah dibolehkan atau tidak? Iya. Jawabannya tidak boleh, Pak, ya. Tidak boleh Pak Haji. Jadi tidak boleh kita datang ke dukun dan percaya kepada dukun. Karena apa yang disampaikan oleh dukun itu kalau bukan tahayul, tatayur. Kalau bukan, ya. Allahu a'lam ya. Kalau pengobatan yang kita lihat, yang tidak ada khurafatnya di sana, hanya misalnya pijit-pijit, ya, tidak ada tunji di sana disiapkan. Tidak ada jampi-jampi. Terkadang itu Pak ada bacaan-bacaan yang bahasa Makassar enggak, bahasa Indonesia enggak, bahasa Arab enggak. Terkadang kita dengar pun enggak paham. Nah, itu dikhawatirkan baca-bacaan itu juga datangnya dari setan. Ya, sehingga di dalamnya ada unsur kesyirikan. Makanya ruqyah itu kenapa disunnahkan harus dibesarkan suara kita ketika kita meruqyah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman apa yang dibaca oleh peruqyah. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian, karena nama sekarang ini terkadang juga tukang pijit juga namanya hampir di setiap daerah, ada juga yang menyebutnya dukun. Jadi kita lihat apa yang dikerjakan Pak, ya. Kan kita tidak ini dengan nama, tetapi kahin, dukun sendiri dalam agama kita itu dilarang mendatangi dukun secara umum. Namun kalau ada kata dukun yang sekarang ini kan yang orang kampung yang dipakai untuk melahirkan anak juga itu dikatakan dukun beranak. Makanya saya tidak terlalu ini ke nama yang kita menjadi nama yang ada di budaya kita. Tetapi kalau itu menyerempet kepada pelanggaran syariat yang kita kenal ini melanggar, sebenarnya apapun namanya Pak, apapun namanya, baik itu sekarang apa namanya, nama ilmiah yang digunakan atau istilah baru yang digunakan, intinya kalau itu amalan-amalan yang digunakan itu melanggar syariat tetap dilarang Pak, ya. Apalagi ada kepercayaan yang ditanamkan kepada pasiennya, kemudian baca bacaan yang tidak jelas, ada tomi tiup-tiup, ada tomi dupa-dupa di sana, ya toh. Nah, itu semua adalah bisa jatuh ke dalam kesyirikan atau wasilah kepada kesyirikan. Wallahu a'lam, Pak. Barakallahu fiik. Itu tadi mengenai bahkan mungkin sekelas Rasul dan Nabi pun berdoa agar dihindarkan dari kesyirikan. Saya ada satu pertanyaan Ustaz yang sedikit menjadi. Tadi disebutkan kalau orang sudah beribadah berpuluh-puluh tahun lamanya, kemudian dia melakukan hal kesyirikan, pergi ke dukun misalnya, atau dia beribadah kepada selain Allah, maka hancur pahalanya.
Bagaimana kalau dia bertobat Ustaz? Apakah pahalanya dikembalikan atau memang ini kan hal ini sebenarnya? Apakah pahalanya dikembalikan atau mulai dari nol? Iya. Masya Allah. Iya. Baik. Sebenarnya sama saja sebenarnya ya. Kalau sekiranya pahalanya dikembalikan, maka dosanya pun akan dikembalikan. Dosa-dosa kecilnya. Itu yang pertama. Saya sendiri sebenarnya Allahu a'lam ya, tapi kalau saya sendiri seandainya antara keduanya saya lebih suka kosong. Kenapa? Kalau pahala saya dikembalikan, tidak adil kalau dosa saya tidak dikembalikan, ya kan? Maka dosa saya mungkin dikembalikan juga. Dan saya belum tahu, bisa jadi sebelum saya melakukan kesyirikan, la qadarallah, sebelum kita jatuh ke dalam kesyirikan, ternyata dosa kita bahkan justru lebih banyak. Nah itu kalau dikembalikan semuanya, kan tidak mungkin kalau pahala kita dikembalikan, dosa kita tidak dikembalikan. Oke? Nah kalau dikembalikan kedua-duanya, maka dosa kita banyak, pahala kita juga belum tentu banyak. Kemudian kita menambah amal baik hari ini, maka tidak ada yang baru. Tapi kalau seandainya dosa kita karena kita melakukan kesyirikan, kemudian kita bertobat, terhapus semua amal ibadah kita yang dulu karena syirik, kemudian kita bertobat taubatun nasuha, maka dosa kesyirikan kita juga terhapus. Lalu kita bagaikan apa? Bayi yang baru lahir. Kita dikembalikan lembarannya nol. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang pertama yang kedua? Yang kedua. Ya. Yang kedua. Tapi Allahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau seminggu Ustaz, Iya. saya terhapus amal kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan. Barakallahu fiik. Ya, itulah berarti memang kewajiban kita untuk belajar tentang bagaimana menghindari kesyirikan seperti karena ini jangan sampai umrahnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, sedekahnya tiap hari, tapi masih datang ke dulu. Karena ini banyak masalah seperti ini. Bahkan di dunia online pun banyak. Kalau di TikTok itu hanya cek banyak. Sampai yang lain itu malamnya ini. Iya, sahih. Iya, saya kira cukup. Tidak lagi karena alhamdulillah sudah ada saya menangis. Cukup insyaallah. Cukup. Saya kira sekian. Insyaallah besok kalau tidak ada halangan kita akan ketemu lagi malah dengan kajian yang spesifik membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, yaitu kajian tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ditunggu kedatangan kita karena ini adalah suatu fondasi dalam kita beragama. Sekian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.